Hari ini adalah hari Senin, ya, hari ke-18 dari hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bertepatan dengan tanggal 24 Safar, ya Bu ya, 1447 Hijriah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sedikit mensikapi ini anggapan-anggapan orang dahulu yang katanya berpergian di bulan Safar, hati-hati loh kan gitu, bulan Safar, ya kan? Anggapan itu tidak semuanya benar, Ibu. Itulah produk-produk jahiliyah dahulu yang nakut-nakutin mulu. Ya kayak begini, nah anak perawan katanya, jangan duduk di depan pintu, nah nanti takut perawan tua. Ya, artinya si ibunya mau lewat susah, ribet, lu duduk depan pintu, ditakut-takutin jangan sampai nanti lu kalau punya perawan tua. Seperti itulah mitos-mitosnya. Nah, oleh Rasulullah SAW ketika Islam datang itu dibantah. Bahkan Rasul SAW menikahkan Siti Khadijah, istrinya, di bulan Safar, dan juga menikahkan anaknya Fatimah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga di bulan Safar, dan hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah juga di akhir bulan Safar. Ini menghalang anggapan-anggapan terdahulu bahwa bulan Safar dikatanya bulan sial. Nggak ada bulan sial, semua bulan sama, ya Bu ya. Nanti kalau ibu anggapannya bulan-bulan sial, ngaji dulu dah Bu ya, lebih banyak lagi. Jadi itu anggapan itu omong kotor, omong besar, nggak ada dasarnya. Itu makanya Rasul membantah, menyangkal itu dengan mengawini Siti Khadijah di bulan Safar. Rasul ngawinin anaknya Fatimah dengan Ali di bulan Safar. Rasul hijrah dari kota Mekah ke Madinah juga akhir bulan Safar. Kalau bulan Muharram itu mah penanggalan tahun baru Islam. Paham ya Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ngaji dulu dikit ya Bu ya. Boleh ya? Iya, supaya ada penyegaran bagi kita. Bu, ibu kenal nggak Nabi Musa? Kenal di mana? Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi. Kali Jambe. Itu mau Musa tukang pupuk ya, di Kali Jambe mah. Kata Ibu Jayati, Bu Haji Jayati, katanya ada Musa itu tukang di Kali Jambe. Kang Abing. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Musa yang saya maksud adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa masuk kategori Nabi Ulul Azmi yang punya tingkat kesabaran yang tinggi. Ada 5 Nabi itu, Musa, Ibrahim, siapa lagi? Udah kebanyakan disebutnya ibu-ibu, ngerti juga kagak ya? Dengerin doang Bu. Bahkan Nabi Musa dijuluki oleh Allah Nabi yang Kalimullah. Kalimullah artinya Nabi yang bisa mendapat wahyu dari Allah langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Kita tahu malaikat Jibril adalah tugasnya menyampaikan wahyu, ya Bu. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu, tapi Nabi Musa bisa langsung berkata-kata kepada Allah. Dan namanya Nabi Musa disebut di dalam Al-Quran yang 30 juz, ya, 1414 surah, 6666 ayat. Itu Nabi Musa namanya disebut sebanyak 36 kali. Berapa Bu? 36 kali, paling banyak di antara para nabi-nabi yang lain, termasuk nabi kita. Nah, Nabi Musa alaihissalam suatu ketika dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, manakah amal ibadahku yang kau senangi?" Kata Nabi Musa,
Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsinya itu, manakah amal ibadah yang paling kau senangi ya Allah? Apakah sholatku? Apa kata Allah? Bukan. Sholatmu hanya untukmu, karena dengan sholat itu mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh, sholat yang benar, sholat yang khusyuk yang benar, sholat yang mampu pelaku sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang sholat juga, tapi bohong jalan terus, nipu jalan terus, korupsi jalan terus, maksiat jalan terus, berarti sholatnya kagak benar. Paham? Karena arti ke orang yang sholat itu mencegah perbuatan keji. Nah, ini perbuatan keji masih dilakukan, berarti kan kembali sholatnya kagak benar. Jelas, Bu? Didengerin gak nih? Ngantuk apa? Yang kedua, Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, apakah zikirku yang kau senangi? Apa kata Allah? Bukan. Zikirmu hanya untukmu, karena dengan zikir membuat hatimu menjadi tenang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir membuat hatimu menjadi tenang. Namanya Nabi Musa, rewel banget kalau kata bahasa kita mah, nanya lagi. Ya Bu ya. Bahkan Nabi Musa itu ada dalam itunya, di dalam pertanyaan kepada Allah, wa kallamallahu Musa taklima, bahkan ditulis di makam beliau, ada kayak makamnya itu diselimuti laun hijau, bertuliskan wa kallamallahu Musa taklima. Musa berkata-kata kepada Allah. Luar biasa. Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, apakah puasaku yang membuat engkau senang? Apa kata Allah? Bukan. Puasamu hanya untukku. Dengan puasa itu mampu mencegah mencegah daripada hawa nafsumu, menahan hawa nafsumu. Nabi Musa, Nabi Musa mau rewel, ya kan, malah balik bertanya, kalau gitu apa amal ibadah yang kau senangi ya Allah? Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, ketika kau bersedekah, ketika kau berbagi, kau menginfakkan hartamu, aku ada di sisimu. Aku ada di sisimu. Berarti ketika orang bersedekah, orang berinfak, Allah itu dekat dengan kita. Itulah yang disenangi oleh Allah. Berkaitan dengan itu, ibu-ibu, saya mohon, Bu, sedikit saya bawa amanah dari anak Hafiz. Dia baru Hafiz 18 juz. Hafiz 18 juz. Kelas 6 SD. Dia Hafiz 18 juz. Orang kalau Hafiz nanti dia akan bisa melindungi dan menaungi orang-orang yang membantunya, orang-orang yang bersamanya. Bahkan di surga nanti akan dipakaikan mahkota untuk orang-orang yang membantunya. Karena walaupun dia nggak tahu nih anak Hafiz, Allah tahu. Oleh karenanya Bu, mari kita bantu ya Bu ya. Bu, bantu dia, kerajinan emang kerjaan kagak ada. Ibunya itu bikin orek tempe. Ibu-ibu yang jalan-jalan begini sekarang ini kan karena jalan sehari mah bawa timbel ya, bawa lontong bawa. Iya, nah tekan tambah lauk tuh sama orek tempe, sama orek teri lagi ya, sama kacang topesannya. Ibu, kalau nggak beli 2-3, beli 1 aja. Kalau nggak beli 1, beli 6. Barangnya dikit. Ya Bu, barangnya cuma sedikit supaya kebagian Ibu ya. Berapa dia punya harga? Contohnya mana Bu Adinda? Bentar. Jangan, kadang-kadang kita kan buat ledekan. Bukan muhrim.
Kalau cuma wisata jalan-jalan begini malu. Apa banyak temennya, perempuan gitu juga bukan sendiri. Iya. Ya gitu loh. Ada temennya lagi. Sama keluarganya malah izin aja. Demikian sekilas info ya pemahaman mahram dan muhrim. Lain mukrim, kalau mukrim tukang es. Masih inget nggak? Pasar ya Bu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, diulang katanya ini karena akan disorting. Artinya mahram dengan muhrim berbeda. Mahram itu orang yang sedang pakai ihram. Kain ihram yang untuk melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Itu orang mahram, orang yang sedang pakai ihram. Ketika dia pakai ihram sudah niat, nah dia harus mematuhi tata tertib pakai ihram. Tidak boleh melanggar aturan pakai ihram. Paham ya Bu ya? Nggak boleh ropas, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh apalagi namanya. Iya. La ropasa wala pusuk wala jidal. Membunuh binatang. Iya, membunuh binatang atau bil haj atau bil umroh. Itu namanya mahram, orang yang sedang pakai ihram. Kalau muhrim, Bu, kalau muhrim itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Seperti apa? Orang tua kita. Ya, masa kawin sama orang tua? Nggak ada. Tidak boleh. Adik kandung kita nggak boleh. Ya, ke sana kita izin aja. Mohon doa. Empok mau berangkat jalan-jalan, ya mohon dijagain rumahnya. Ini tobat ya. Luar biasa. Kita luar biasa ini Bapak Ibu semuanya. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, amin. Yang kurang sehat jadi sehat banget, begitu. Yang lagi pikirnya gundah gulana bisa gembira. Ya, wabil khusus Ibu Ketua kita, Ibu Hajah Romla Marsad ini, yang kemarin-kemarin kita lihat jalannya akan diseret-seret dikit. Sekarang alhamdulillah udah bisa lari kencang. Dan mudah-mudahan kita doain tanggal 19 September beliau dan rombongan kurang lebih 50 orang bersama Triple Green Jam-Jam Khalifah Asia dan termasuk kami, insya Allah 50 orang lebih berangkat umrah. Amin ya robbal. Inilah berkat doa-doa bersama. Gimana kita doa? Ketika kita ziarah-ziarah ke makam para wali, berdoa, ya Allah, bukan setelah kami ziarah ke makam para aulia Allah di Indonesia, ya, di Pekalongan, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, Lombok, berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk bisa ziarah ke makam Makbarah Paduka Rasulullah. Artinya kalau kita ziarah ke makam Nabi, kalau tidak haji ya umrah. Itu hikmahnya ibu-ibu. Ya mudah-mudahan ibu-ibu yang sering ikut terus bersama Ibu Hajah Romla Marsad bisa nanti umrah bersama-sama lagi. Lain kesempatan, sepanjang umur masih ada. Yang penting jangan lupa nabung. Dan informasi selanjutnya, insya Allah nanti pulang umroh beliau punya jadwal lagi. Oh, ada yang desak-desak, udah kita ke Bali aja lagi yuk. Gitu. Kita ke Bali lagi aja yuk. Boleh. Yang penting ngumpulin duit. Ibu ya, kita orang Indonesia nggak tahu Bali ya kecil. Kita orang Indonesia nggak tahu Lombok kecil, ya kan? Karena di sana ada wali pitu, ada 7 wali di Bali itu. Makanya kata Allah kalau tidak melihat banyaknya para aulia Allah, orang-orang alim, maunya mau menumpahkan ajab saja. Dari mana kita tahu? Dari hadis qudsi. Ya, dari hadis qudsi dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis An-Nabawiyah. Dari Imam Baihaqi dari Anas, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, inni la ahammu bi ahlil ardi adzaban. Sesungguhnya kata Allah, aku ingin mengirimkan ajab kepada penduduk bumi ini. Maunya Allah menurun ajab aja ketika banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemunkaran, banyaknya orang yang sudah tidak saling bersahabat, tidak saling bersaudara, saling hidup udah macam-macam masing-masing nafsi-nasi.
tidak ada perkumpulan persatuan yang sering baca doa dan lain sebagainya. Kalau aku nggak lihat itu, kata Allah, wal mutahabbina bi, orang yang saling cinta mencintai karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mohon pagi, mohon doa, beristighfar baik waktu pagi maupun petang. Sarabtu ajabin anhum, gara-gara dia, kata Allah, keinginan menyampaikan ajab aku tarik kembali. Jadi ibu bapak, maunya Allah menurunkan ajab begitu melihat banyaknya kemunkaran. Tapi gara-gara orang yang rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid dan majlis-majlis taklim, orang yang seling beristighfar, mohon ampun kepada Allah pada waktu pagi dan petang, di tengah-tengah maksiat melanda kehidupan, dikala orang lupa diri dan lupa daratan, hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat paceracuran, dan diminak bobokan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan yang melampaui batas. Walini, Bandung Selatan. Ciwalini, Bandung Kita berada. mandi Alhamdulillah. air hangat, Bu ya, Sudah sampai. yang bawa persiapan mandi, Bu. Kita niat ketika mandi ya, Bu ya. Niat, ya Allah, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh saya, ya, sembuhkanlah ya Allah, baik penyakit batin maupun penyakit